Setelah 1 bulan berlalu, kini saatnya Mo Chen akan menerima ujian langit kembali. Pu Ying yang mengetahui Mo Chen keluar dari istana mengutus Wu Gui untuk menghabisi Jiu. Dengan tepat waktu, Mo Chen muncul. Wu Gui terkejut melihat Mo Chen yang ternyata siluman rubah. Begitu juga dengan Yi Cheng yang mengintipnya di luar jendela. Sementara Pu Ying yang akan menghabisi kaisar, tiba-tiba pelayan muncul melaporkan bahwa Yi Cheng melihat Mo Chen berubah menjadi siluman rubah. Yang sontak saja membuat Pu Ying dan kaisar terkejut. 父上，一试便知，尊上是人是妖，非使一切妖物现出真身。 Bayu mencari Mo Chen untuk menginfokan bahwa berita Mo Chen menjadi siluman sudah tersebar luas. Tak lama muncul Ning Xuang yang ingin memastikan kebenarannya. Dan akhirnya mereka pun tiba. 你不是早就知道吗？否现出真身，让我看看。改天吧。那可不行，是不会善罢甘休的。你可以天天撸猫了。是狐。 Untuk menghindar rumor dan fitnah yang lebih luas, kaisar memanggil Mo Chen dan Jiu ke istananya. Pu Ying pun memanfaatkan kesempatan untuk menyudutkan dan menyingkirkannya dari istana. Dan untuk lebih meyakinkan kaisar, Pu Ying memanggil Yi Cheng sebagai saksi mata. 说给父上听，将你所见所闻。主上，今日晌午突然就出现了，亲眼见到尊上。哟，这么大的，吓死我了！驾到！ 参见父上、尊上，依臣轻薄了儿臣。可有此事？宋一成干出如此勾当，是他勾引我的！混蛋！来人，宫刑伺候。是。 Dengan kemunculan Ning Xuang, saksi mata berubah menjadi tersangka. Pu Ying pun tak menyerah, dia meminta izin kepada kaisar mendatangkan Master Iblis untuk menguji Mo Chen.还不拜见主上！此圈内皆会现出原形。好神奇呀！ Saat Mo Chen diminta untuk memasuki formasi cincin semesta, Jiu menghentikannya, memohon kepada kaisar untuk adil memasukkan juga Pu Ying dalam cincin tersebut. 既然主上想要平息流言，妖怪是会附在人身上的，还各自一个清白，让世子也一同进入乾坤圈内，倒是个好主意。那你同墨尘一起去吧。有何不敢？去。 我操！法力呢？Kekuatan Master Iblis tak berfungsi, yang ternyata sebelumnya Mo Chen telah menyiapkan apa yang akan terjadi. Jika Mo Chen memasuki cincin bersama orang yang memiliki kelahiran yin seperti Pu Ying, maka cincinnya tak akan berfungsi. Dan setelah tak terbukti, Mo Chen pun pamit pergi. Namun tiba-tiba Master Iblis meminta Mo Chen untuk memasuki cincinnya sendirian. Jiu yang cerdik tertinggal diam. Dia mengatakan Master Iblis adalah pesulap jalanan. Jiu sendiri pun bisa melakukannya dengan memanggil Mo Jin. Padahal sebenarnya Mo Jin adalah siluman asli, agar mereka semua menyangka trik sulap. 请看，一些哄骗志同的障眼法吧。收拾你！师傅，回吧。 Mo Chen murka mendatangi Wu Gui karena telah menyakiti Jiu. Wu Gui pun berterus terang dia diutus oleh Pu Ying untuk menghabisi Jiu. Dan yang telah mengurung Mo Jin dalam ilusi adalah seorang pendekar sakti bernama Gao Wei. 这是你伤害九儿的代价。我一时糊涂，鬼迷心窍，
令我指证尊上是妖时，我甘愿受罚。是谁把毛巾调走？是高位。你若再敢有伤害九儿的心思，定会让你心神俱灭。 Puying mendapatkan kabar gembira bahwa istrinya sedang hamil. Dia sangat gembira karena akan memiliki pewaris. Jiu pun segera membuat siasat agar Lian terbebas dari Puying. Dia menugaskan Yuan Xiang untuk mengantarkan ginseng beracun. Lalu Lian sengaja memancing emosi Puying. Dan akhirnya siasat berhasil. Saat Puying sedang menyakiti Lian, tiba-tiba Kaisar muncul. 孽子，父上，父上，您听我解释。还有身孕，你还敢打他？ 主上，这神囊有问题！你竟然想毒死我们的孩子！我没有，父上，元香，不是奴婢，你还有何话可说？你竟然如此心狠！来人！我怎么会这么做？你听我解释，父上。 是他们陷害我呀，父上！ Lian berbicara secara pribadi dengan Kaisar. Dia memohon untuk mengizinkannya bercerai dengan Puying. Kaisar tak mengizinkan karena Lian mengandung pewaris kerajaan. Namun pendirian Lian tak bisa dirubah lagi meski nyawa taruhannya. 可是你怀了我们家的骨肉，将军那边我管好便是，是休得再提。父上，您便准许我离开。无耻和虚伪不亚于福英君吗？明日我会正大光明的离国，便放我自由。 Keesokan harinya, Lian meninggalkan istana namun dihadang oleh petugas karena tak memiliki izin dari Kaisar. Mo Chen yang sedang bersama Kaisar melihatnya dari kejauhan, memberi saran untuk mengizinkan Lian keluar dari istana. 停车！请公主恕罪，我们只是奉命行事，没有城主令牌，谁都不许出宫。滚开！请我们只好得罪了。寡人是不是错了？寡人究竟该怎么做才对呀？要不要动手吗？主上有令，主上有令，放行。 Jiu mengantarkan Lian kepada Wu Gui yang ternyata mereka berdua saling jatuh cinta sebelum menikah dengan Puying. Namun dengan mengejutkan, ayahnya muncul. Dia murka karena telah berani mengkhianati Puying yang dapat menghancurkan masa depan dan keluarganya. Dan akhirnya 放弃了自己的大好前途，竟然为了这个女人，我们公孙家世世代代辛辛苦苦，居然为了这个女人，警告过你，不要勾引我的儿，你在说什么？就要亲手毁了你。 公孙豪，公孙豪， mereka mulai penyelidikan lagi di kediaman Ning Xuang mencari petunjuk hilangnya Zhongren ayah Jiu. Dan akhirnya mereka menemukan baju bekas ayahnya yang membuat Jiu terkejut. Dan satu baju lagi milik Wu Gui. Malam harinya Gongsun dikejutkan dengan kemunculan Wu Gui yang ternyata masih hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wu Gui mengatakan bahwa anak dalam kandungan Lian adalah anaknya. Dia ingin keturunannya menjadi kaisar. 莲儿回宫了。 切莫跟他有任何瓜葛了，娶了宁霜公主就可以飞上枝头了。要我儿做成世子妃怀的。你说什么？你怎么敢了你？ Tak disangka, ternyata Wu Gui lebih kejam dari yang dibayangkan. Dia menghabisi ayahnya sendiri agar tak menghalangi rencananya. Namun dengan mengejutkan, Mo Chen muncul yang tujuan awalnya ingin menanyakan tentang bajunya yang dikubur bersama baju Zhongren. Tak disangka, Mo Chen melihat Wu Gui menghabisi ayahnya sendiri. Dan Mo Chen menjadi murka saat Wu Gui mengatakan bahwa dia akan memfitnahnya telah menghabisi ayahnya. 原来宫中那个会法术的人是青铜白氏。 Kesaktian Wu Gui ternyata tinggi. Dia berasal dari klan Bai wilayah Perunggu. Wu Gui telah merencanakannya sejak lama memanfaatkan Lian agar keturunannya menjadi kaisar. Mo Chen pun menanyakan keberadaan Zhongren yang hilang 2 tahun yang lalu. Dengan mengejutkan, ternyata Wu Gui telah menghabisinya. Dan dia juga yang telah merobek 2 halaman kitabnya. Namun Mo Chen tak bisa berbuat apa-apa karena Wu Gui mengancam akan menghabisi Jiu. Meski dirinya telah tewas sekalipun karena telah menugaskan seorang pendekar untuk menghabisinya. Sedangkan Mo Chen telah lagi akan menjadi dewa, tak bisa menjaganya. 世间所有的事在于你即将飞升成仙。你在威胁本尊？这不是威胁，霍香九的父亲在哪儿？你杀了他。是他逼我的。就会有人杀掉我，想请你一回，身心俱灭。你拿什么跟我斗？
Lian yang sudah kembali ke istananya mengatakan kebenarannya kepada Jiu bahwa anak dikandungannya adalah anak Wugui. Jiu yang curiga Wugui memiliki rencana yang tersembunyi. Keesokan harinya Jiu mendatangi Wugui dengan pura-pura menahan Lian, meminta penjelasan tentang ayahnya. 这2件衣裳不认识。是九儿的父亲。到底藏在了哪儿？我就杀了他！我说了我不知道。 Dengan tepat waktu, Mo Chen muncul. Dengan mengejutkan, Mo Chen membongkar semua kejahatan Wugui bahwa dialah yang telah menghabisi Zhongren dan memanfaatkan Lian agar keturunannya menjadi kaisar. Dan dia juga yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Ternyata Mo Chen bukan takut akan ancaman sebelumnya, namun menunggu waktu yang tepat untuk membongkarnya. 是他杀了你爹。你怎么能干出这样的事情？ 不止如此，他甚至杀死了自己的父亲，甚至不惜用自杀来让你内疚。 孙浩，你这个畜生！ 你知道你自己在说什么吗？ Jiu marah kepada Mo Chen mengapa tak menghabisi Wugui. Begitu juga dengan Lian sangat marah kepada Wugui yang ternyata pelaku utama semua kejahatan. Dan yang lebih parahnya lagi, Wugui meminta agar Lian untuk kembali ke istana, menjadi istri putra mahkota, agar anak yang dikandungnya kelak menjadi kaisar. Namun akhirnya... 你亲手杀了你的孩子，我无法得到你想要的。风墨尘，我想求，来人呐！我想求和风墨尘杀了世子妃。 Wugui membawa jasad Lian kepada Puying dengan memfitnah bahwa Mo Chen dan Jiu yang telah menghabisinya dan yang telah menghabisi Gongsun. 孩子要断本君的血脉呀！我想救风墨尘。风墨尘还杀了我爹。公孙浩，是，你就随我一起完成盛世。 Bayu mendatangi Wugui karena telah menjadi aib bagi klan Bai, yang ternyata Wugui adalah murid terakhir ketua klan Bai, ayahnya Bayu. Bayu kalah oleh kesaktian Wugui. Dia mengancam sekaligus mengajaknya kerjasama untuk menghabisi Mo Chen. Jika Mo Chen tewas, maka klan Bai akan bangga kepadanya. Karena pesan terakhir ayahnya agar menghabisi Mo Chen satu-satunya siluman yang sulit ditaklukkan. Dan juga Bayu akan mendapatkan Jiu menjadi 我们 istrinya. 一起联手，一起除掉风墨尘。我知道你喜欢藿香酒，安安的送到你手上，将在你手倾吐来世的荣耀。 Setelah dipikir panjang, keesokan harinya tak disangka Bayu menerima kerjasamanya. Dia pun memberikan mantra penghalang hutan ilusi yang saat ini menjadi persembunyian Mo Chen dan Jiu. 放给他，有什么冲我来。你想怎么样？我想怎么样？老狐狸，杀了他！别来找我。 Wugui akhirnya berhasil membawa Jiu. Mo Chen menyuruh Mo Jin untuk segera menjadi dewa agar bisa membantunya memutuskan ujian langit yang semakin sering muncul. Mo Chen mendatangi Wugui untuk membebaskan Jiu, namun tiba-tiba Wugui mengeluarkan kurung besi yang membuat Mo Chen seketika kesakitan tak berdaya. Wugui mengetahui kelemahan Mo Chen, ternyata dialah pendekar bertopeng yang pernah bertarung dengan Mo Chen. Wugui mengancam akan menghabisi Jiu jika Mo Chen tak memasuki kurungnya. 就快到你的新家里了，这才是畜生应该有的样子。 Kaisar mengumpulkan seluruh petinggi istana, namun tak lama tiba-tiba Puying muncul. Dia akan menuntut Kaisar untuk turun tahta dan menobatkannya menjadi Kaisar baru, yang membuat seluruh petinggi istana terkejut. Karena Kaisar dengan tegas menolak, Puying pun mendatangkan Mo Chen untuk membuktikan bahwa dia adalah siluman rubah bukan manusia. Dengan bukti akan muncul ujian langit yang dapat disaksikan oleh semuanya. 尊上吧，怎么会在笼子里？ 各位大人，请稍安勿躁，让这妖孽现出原形。请看。 现身！
Setelah melihat buktinya, akhirnya semua orang percaya bahwa Mo Chen adalah siluman rubah ekor 9. Namun tiba-tiba Bayu mengeluarkan kekuatannya untuk menukarkan jiwa Mo Chen dan Wu Gui. Dan akhirnya jiwa Wu Gui kini memasuki raga Mo Chen dan menerima ujian langit yang mematikan. Ternyata Bayu sudah merencanakan sebelumnya dengan pura-pura menyetujui kerjasamanya, padahal akan menjebaknya. 居然和这个妖孽联手！ Semua orang tak mengetahui bahwa kini yang berada dalam raga Wu Gui adalah Mo Chen. Dia pun meminta Kasim untuk membacakan dekret turun tahtanya Kaisar. Namun ternyata Kasim tak sanggup membacakannya. Dia pun memberikannya kepada Pu Ying yang juga sama terkejut melihatnya. Akhirnya Jiu merebutnya dan membacakan dengan lantang bahwa dekret tersebut adalah menggulingkan putra mahkota. 废世子诏，领旨谢恩吧。来人，将逆贼福英君拿下！ 公孙浩，你这是做甚？ 都是公孙浩怂恿而成的，夫人。 Akhirnya Pu Ying dan anteknya ditangkap. Dia sangat membenci Wu Gui karena dianggap telah berkhianat. Dan dengan mengejutkan, Mo Chen yang berada dalam raga Wu Gui mengatakan semua kebenarannya, bahwa dialah yang telah menghabisi Lian dan ayahnya sendiri. Setelah menghukum dirinya sendiri, Bayu pun bergegas menukarkan jiwa mereka kembali. Lalu Bayu akan mengeluarkan Mo Chen yang membuat seluruh petinggi istana ketakutan termasuk Kaisar. 主上，我要回家。 你以为你行了吗？ 公孙浩，你别乱来！ Wu Gui sangat murka kepada Mo Chen karena semua rencananya gatot. Dia mengancam akan menghabisi Jiu. Dan akhirnya... Dan tiba-tiba Mo Jin muncul membatalkannya menjadi dewa, memutuskan untuk menghabisi Wu Gui demi menyelamatkan Mo Chen. Ternyata ada sebuah kutukan, jika siluman menghabisi kultivator seperti Wu Gui, maka siluman tersebut akan hancur dan tewas. Mo Jin mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan tuannya. 我没有让你失望吧？ Setelah semua kondusif, Kasim menyampaikan pesan dari Mo Chen kepada Kaisar bahwa tugasnya sudah selesai dan tak akan pernah bertemu lagi. Sementara Jiu dan Bayu sedang bingung apa yang harus dilakukan. Jika Mo Chen memaksa menetap di dunia, maka dia akan terus menerima ujian langit setiap hari. Mo Chen harus naik menjadi dewa agar terlepas dari ujian langit, namun tak akan bertemu lagi dengan Jiu. 他每一天都要遭受天劫，余下的日子。 那他必然要承受这些磨难。 Mereka berdua memanfaatkan waktu bersama sebelum Mo Chen pergi ke langit. Dan tak lama terlihat langit mulai gelap, pertanda ujian langit akan segera turun. 天劫要来了，我送你飞升。已经说了6个了，够了。父母是。 Karena tak tega melihat penderitaan Mo Chen, Jiu pun mengeluarkan mantranya untuk mengantarkan Mo Chen menuju langit. Dan akhirnya 6 gadis muncul yang wajahnya sama dengan Jiu. Ternyata mereka semua leluhur Jiu yang kehidupannya dilalui bersama Mo Chen pada masa lalu. Jiu adalah gadis ke-7 sebagai pelengkap menjadi penghubungnya menuju dewa. Akhirnya dengan perlahan Mo Chen menghilang. Jiu terpercaya akan kehilangan Mo Chen selamanya. Dan Mo Chen kini sudah berada di hadapan para dewa. Dia mengatakan bahwa dirinya tak ingin hidup menjadi dewa karena hidup abadi tak berharga. Karena para dewa tak peduli dengan penderitaan manusia apalagi kepada rakyat kecil. Sontak saja membuat para dewa marah menghukum Mo Chen dan akan menurunkannya menjadi manusia biasa. Dan kisah film pun selesai. 从来不是为了呈现。但小妖竟然口出狂言，大胆，简直目无上限！好大的胆子！当患者饱受病痛折磨时，你们在哪里？善者踩在脚下时，你们又在哪里？没资格位列仙班，像你这等傲慢无礼者，共度一生，和心爱的人，我只想做个普普通通的人，我就这么做。说怎么做才能成为人，
但我依旧会很满足，哪怕人的一生很短暂。好啊，你既然这么想成为，不知何时才能化身为人？成为人，可以与深爱的人。敢吗？好，